ternyata Tuhan tuh sehidup itu, seromantis itu. Nah, jadi waktu itu ya kita sudah pasrah, kita hanya bisa menjalankan apa yang kita mampu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, kita cariin ke rumah sakit. Nah, di situ pertama kali Vio merasakan dengar suara yang sangat jelas itu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Sekarang kita lagi di mana, Vio nih? Di Dieng Wonosobo. Di Wonosobo. Ini tempat paling spesial karena satu-satunya tempat yang cukup, cakep banget sih tempatnya ini. Kita bakal ngobrolnya sama Vio. Vio ini istri dari Yafet. Yafet dulu sempat ngobrol sama saya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal mukjizat-mukjizat kecil yang pernah dialami Vio. Jadi Vio ini juga temen sel, kita nge-sel bareng Yafet. Kenal juga udah 2 tahunan ya kira-kira ya. Ya kita lebih. gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mukjizat-mukjizat kecil yang kalau disadari tuh memang itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan cuma hoki atau kebetulan ya. Bukan cuma kebetulan aja ya. Bisa dimulai Vio dari cerita mungkin yang paling kecil-kecil gitu, ya. simpel gitu. Oke, pertama halo semuanya, saya Vio. Thank you banget Rian buat kesempatannya hari ini. Aku ya thank you loh. Oke, kalau ngomongin masalah mujizat ya, atau mungkin saya sendiri sering ngerasanya tuh itu sebagai hadiah ya dari Tuhan karena kebaikan hatinya Tuhan sendiri, yang saya merasa sebenarnya saya juga tidak pantas sebenarnya, tapi banyak banget. Contohnya aja sih ya, contoh pernah nih, one day itu di mobil sih waktu itu sama Yafet mau pulang ke rumah, tiba-tiba kepikiran aja, kok udah lama banget ya nggak pernah minum susu ultra rasa stroberi gitu. Cuma waktu itu pikir aneh banget sih kayaknya kalau tiba-tiba ke minimarket gitu cuma buat beli susu sekotak gitu. Kayak nggak penting banget. Nggak penting, kayaknya aneh aja gitu. Ya udah sih dianggap angin lalu aja gitu kan, nggak dipikirin juga. And then besoknya Vio ke bank waktu itu. Lalu di teller kan, Vio waktu itu ke banknya sama Vici, bawa Vici. Nah itu lalu mbak-mbak di tellernya itu tiba-tiba, sebentar ya Bu, oh iya nggak apa-apa Mbak gitu. Terus dia keluar lagi, surprisingly dia tuh bawa beneran susu ultra rasa stroberi, exact persis banget, hanya dalam waktu 1 hari. Jadi Vio tuh di situ tuh langsung nyadarin, loh Tuhan tuh lucu ya, kayak romantis banget gitu loh. Cuma untuk hal-hal sesepele itu pun Tuhan ngasih hadiahnya ya kayak kita kalau kita ke anak ngasih jajan, pengen ngasih sesuatu yang anak pengen gitu kan. Ternyata Tuhan tuh sehidup itu, seromantis itu gitu. Mungkin sih kalau orang denger, apa sih gitu banget, lebay banget sih gitu. Tapi kalau untuk Via sendiri tuh rasanya kayak gitu tuh sesuatu yang Tuhan tuh mikirin sampai sehal kecil itu, sampai sedetail itu. Kayaknya cuman sekotak susu kalau bagi orang mungkin kayaknya kayak gitu tok kok, mungkin kayak hoki lah atau kebetulan. Tapi perlu disadari. Bener kan? Kayak gitu. Mungkin Vio juga pernah cerita soal waktu pilihin Vici sekolah ya. Oh iya. Itu juga pergumulan. Kalau aku pribadi sama istri juga kan, waktu pilih sekolah itu benar-benar bikin, sebenarnya itu pergumulan loh. Betul. Kayaknya kalau buat teman-teman juga ya, kalau pilihin sekolah anak tuh, kalau orang yang mungkin anaknya udah sekolah, udah gede atau belum punya anak atau yang anaknya masih belum sekolah, itu pasti mikirnya sekolah nanti gampang. Betul. Tapi setelah kita ngalamin sendiri, itu kan pusing kan mikirnya. Mungkin bisa diceritain tadi. Itu fresh juga, saya baru dengar tadi dari. Iya, kita kan sebagai orang tua maunya kasih yang terbaik pastinya kan untuk anak. Cuma kan banyak pertimbangan lain. Mungkin kalau buat Vio saat itu waktu pilihin sekolah, salah satu pertimbangan itu kan dari sisi biaya, lalu lingkungannya itu kan yang tidak kalah penting kan sebenarnya. Itu penting banget sih. Ya waktu itu pergumulan banget sih. Ada sekolah A,
yang notabene punya rumor ABC juga dan dengan biaya yang cukup wow juga gitu, dan ada sekolah B yang dari sisi biayanya jauh lebih affordable gitu untuk Vio saat itu gitu. Lalu tapi Vio sebagai orang tua pingin kasih ke sekolah A karena sudah terkenal juga untuk kualitasnya itu terkenal baik, terkenal bagus gitu. Sebagai orang tua maunya selalu kasih yang terbaik gitu. Tapi kan harus menimbang-nimbang kemampuan dari sisi finansialnya dan kemampuan lainnya gitu. Terus juga waktu itu salah satu pertimbangannya, "Duh nanti lingkungannya gimana ya? Kita tuh diterima dengan baik enggak gitu? Bisa membaur enggak sama lingkungannya?" gitu. Itu mungkin buat orang lain juga banyak yang apa sih cuma nyekolahin TK doang sampai segitunya gitu, atau mungkin buat orang lain yang mungkin dari sisi finansialnya sudah sangat-sangat mapan, mungkin ya udahlah masukin mana aja tinggal pilih gitu aja, mana aja juga oke gitu kan. Tapi kan untuk Vio saat itu tidak. Jadi waktu itu pergumulannya juga cukup berat buat Vio waktu itu. Lalu suatu hari Vio duduk gitu tenang sambil dalam hati doa, "Tuhan tolong kasih petunjuk gimana," gitu. Lalu tiba-tiba waktu itu ya bukan pikiran atau apa sih, tiba-tiba tuh kayak ada yang ngasih tahu aja. Tapi kalimatnya tuh exact banget gitu loh. Jelas sekali, jelas. Dan itu tuh belum pernah Vio denger di manapun, suaranya itu bilang, "Bukan kamu yang pelihara Vici," gitu. Itu bener-bener kalimatnya persis banget dan jelas banget, Memorable sampai sekarang. memorable banget. Padahal kan sebenarnya Vio nggak pernah mikirin seperti itu gitu. Justru kan selama ini yang ada di pikiran Vio kan sebagai orang tua ini tugas kamu gitu loh. Tapi suara itu justru malah mengatakan sebaliknya gitu. Malah jelas-jelas bilang, "Bukan kamu yang memelihara Vici." Jadi ya saya tuh, oh oke Tuhan, berarti tugas Vio memberikan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang memampukan gitu. Itu berarti waktu suara itu muncul dimantapkan ya. Oh ya udah sekolah Dimantapkan. A ini Iya. nggak apa-apa lainnya. Yang pelihara bukan kamu, yang pelihara Tuhan. Iya. Tugasmu mendampingi, sudah dampingi gitu. Masalah yang lainnya kalau mungkin Tuhan bisa ngomong itu urusanku gitu. Jadi itu kayak gitu suara-suara yang seperti itu tuh mungkin istilahnya kalau kita ngomong Roh Kudus mungkin ya, Ya, atau betul. mungkin Tuhan ngomong sendiri juga. Ya Iya. pergumulannya terjawab oleh Iya. doa. Betul. Doa yang dijawab langsung oleh Tuhan. Betul, betul. Suaranya jelas banget soalnya. Jelas. Dan itu kan sebelumnya belum pernah Vio punya pikiran seperti itu gitu. Itu kalau masalah kayak dengar suara kayak gitu tuh sebelumnya udah pernah kayak gitu apa baru kali itu? Sebelumnya juga pernah sih. Jadi memang kalau udah buntu banget rasanya, kita udah nggak ada harus apa gitu, biasanya kamu tanya pasti doa gitu. Dan Mungkin itu yang kedua kali ya, ada kedua kali. ya bukannya terus literally kayak suara ngebisikin gitu enggak sih, tapi tiba-tiba dapat jawaban aja gitu. Jawaban. Kalau yang pertama dulu mungkin apa tuh, Vio? Itu dulu waktu kasus waktu Vio sekeluarga kena COVID. Wah, itu berarti 2020 apa 2021? 2000 waktu Delta. Ya. 2020 atau 21 ya itulah, ya 2021 ya. Waktu tinggi-tingginya Delta itu Vio waktu itu satu keluarga di Cirebon kena COVID semua. Awalnya yang pertama tes itu papinya Vio sama Yafet. Mereka ternyata hasilnya positif. Lalu tes lagi lah Vio, maminya Vio sama Vici gitu. Waktu itu Vio sama mami positif juga, tapi puji Tuhan saat itu Vici negatif gitu. Jadi sebenarnya itu ya gimana ya, antara bersyukur tapi juga sebenarnya bingung karena semua positif, lalu siapa yang bisa pegang Vici gitu. Nah waktu itu karena kondisinya setiap hari kan harus gimana ya, harus ngurusin juga kan, ngurusin Yafet, ngurusin papi, ngurusin mami gitu kan. Tapi balik lagi penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Walaupun kita ada di situasi yang seperti itu. Waktu itu Vio sama mami Vio itu bisa dibilang OTG gitu. Oh, tanpa gejala ya? Tanpa gejala. Padahal maminya Vio itu punya asma. Waduh. Itu serem loh. Iya, padahal asmanya juga cukup berat juga sih sebenarnya gitu. Jadi waktu itu justru
awalnya itu yang kita khawatirkan itu mami gitu, karena mami yang punya asma. Ada riwayat. Gitu kan. Sebenarnya komorbid banget kan gitu kan waktu itu. Terus ternyata papi waktu itu kondisinya mungkin papi syok ya, karena gimana pun semua anak-anaknya kena gitu kan, pasti kan syok. Jadi kayak papi nggak siap menerima keadaan, nggak bisa makan gitu waktu itu. Papi kondisinya waktu itu nggak bisa makan. Dengan nggak bisa makan ini kondisinya terus Menurun. memburuk sampai suatu hari ini level saturasi oksigennya itu makin turun sampai ngomong pun kan dirawat di rumah waktu itu. Ngomongnya udah mulai ngaco nih kan, kayak orang halusinasi gitu kan, ngomongnya udah segala macem, udah nggak nyambung gitu-gitu. Di rumah pun sebenarnya sedia tabung oksigen, tapi karena kita nggak ngerti jadi kita flow oksigennya tuh kecil gitu loh, karena nggak kita bisa gedenya mungkin. kita nanya Settingannya nggak tahu. settingannya nggak ngerti gitu kan. Nah terus jadi biarpun ada oksigen juga terus memburuk gitu. Dan waktu itu kan lagi tinggi-tingginya Delta tuh lagi susah banget Iya, kan, Delta cari serem. rumah sakit tuh susah banget waktu itu. Nah terus ya itu Tuhan tuh bener-bener menyertai. Waktu itu kita udah keliling rumah sakit di Cirebon itu penuh semua, penuh. Jangankan mau minta kamar, baru di lobinya aja kita udah ditolak, udah disuruh pulang gitu loh, udah percuma buat dapat kamar. Serem banget. Ya sampai akhirnya ngehubungin satu rumah sakit yang ada di luar kota Cirebon tapi masih di pinggirannya gitu, ada satu kamar waktu itu gitu. Akhirnya kita bawa ke sana karena saat itu kita pikir papi sudah sangat tidak mungkin untuk dirawat di rumah. Harus di rumah sakit. Harus di rumah. Saat itu bahkan kan batuk-batuk kan. Dahak yang dikeluarkan itu warnanya sudah hitam pekat. Aduh. Hitam pekat gitu waktu itu. Sorry ya jadi emosional kalau inget itu. Nah sampai sehari-hari itu Vio cuma bisa pegangin tangan papi kan. Pi yang kuat. Vio suapin muntah gitu kan. Sampai akhirnya muntahnya itu keluar dahak itu udah hitam pekat. Vio sama mami cuma bisa lihat-lihatan gitu, kayak kita udah hopeless banget gitu kan waktu itu. Waktu cicinya Vio telepon juga satu-satunya Vio bisa bilang siang ikhlas. Karena menurut kita tuh kondisinya udah gak memungkinkan, apalagi parah. Dan usia papi kan juga udah 70 lebih waktu itu. Yang muda aja juga bisa kayak gitu, apalagi yang usia segitu gitu kan. Nah, jadi waktu itu ya kita sudah pasrah, kita hanya bisa menjalankan apa yang kita mampu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kita cariin ke rumah sakit. Puji Tuhan ada satu tempat waktu itu. Terus dan puji Tuhan banget tuh waktu itu tuh Tuhan benar-benar menyertai sampai papi bisa dapat 2 kali infus plasenta darah waktu itu. Iya, plasenta itu penyembuhannya. Itu kan waktu itu susahnya luar biasa kan, Jangankan mau dapat plasenta yang orang beli obat yang bisa dibeli aja juga udah nggak mungkin gitu kan, waktu itu udah susah semua. Tapi bisa sampai dapat 2 kali itu dengan perjuangan yang sangat-sangat. Akhirnya bisa, terus setelah dikasih oksigen dan lainnya, tiap harinya bisa membaik dan sampai detik ini bisa kembali lagi. Dan itu juga kan kita khawatirnya luar biasa. Nah di situ pertama kali Vio merasakan dengar suara yang sangat jelas itu. Karena doa. Iya, karena selama papi di rumah sakit yang bisa Vio lakukan kan hanya doa gitu. Setiap doa selalu ada yang bilang, selalu ada yang ngasih tahu, neguhin, tenang, papi pulang, papi sehat. Selalu ngomong kayak gitu berkali-kali. Setiap kali Vio lagi doa pasti ngomong gitu, papi pulang, papi sehat gitu. Jadi itu tuh benar-benar kekuatan dan memang kenyataannya seperti itu, memang benar-benar dikuatkan banget. Benar-benar dikuatkan dan itu sangat jelas. Jadi gitu. Yakin banget Tuhan nyertain. Yakin banget. Itu benar-benar penyertaan dari Bunda Maria, benar-benar penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena kita waktu itu kan sering ngadain rosario bareng walaupun lewat online gitu. Kita benar-benar keluarga juga kan Cici di Bandung, nggak mungkin pulang ke Cirebon gitu kan. Saudara-saudara yang jauh juga semua khawatir. Jadi kita bikin doa rosario bareng tapi via Zoom waktu itu gitu. Itu banget sih. Ini zaman Covid itu memang, apalagi yang Delta itu ya. Delta itu benar-benar semua kayak khawatir. Apalagi kita punya orang tua atau punya opa oma yang udah
umurnya udah Betul, lanjut tuh bener-bener takut kalau mereka kena tuh udah betul, biasanya harapan kayak hilang gitu ya. Tapi kalau begitu kamu menggantungkan harapan ke betul. Tuhan itu udah bener-bener itu. Takutnya turun Kabutnya tebal masih banget. kelihatan ya? Masih kelihatan. Ya wis cepet langsung. Wah, thank you banget lah. Yang terakhir berarti ini nanti kan tak cut tuh. Nek sing Pangandaran udah Oh ya, dibuka pakai ini. Wah, ini kabutnya udah mulai turun ya. Mungkin ada satu cerita terakhir, View. satu cerita terakhir mungkin ini juga nggak kalah luar biasa Dan ini dalam bukan hidup Vio. mukjizat kecil kalau kali ini. Ya, ini juga salah satu yang luar biasa sih dalam Mukjizat hidup Vio. luar biasa. Makanya nggak habis cerita sebenarnya buat bilang Tuhan tuh luar biasa baik sih. Nggak habis pengalaman buat bilang Tuhan tuh luar biasa. Vio juga pernah ingat salah satu cerita itu waktu Vio liburan keluarga. Waktu itu waktu zamannya hot-hot masalah teroris bom itu loh dulu kan pengebom itu. Vio liburan ke Pangandaran. Waktu itu tahun baru sama keluarga gitu. Lalu kita sewa satu villa gitu. Lalu ya udah setelah kita tahun baru gitu kita mau pulang, kita nggak bisa pulang karena jalanan waktu itu luar biasa macet. Iya. Luar biasa mobil nggak bisa gerak gitu. Kita keluar villa tuh, villa kan depannya jalan raya itu mobil udah stuck, nggak gerak sama sekali gitu. Oke, jadi kita ya udah besok kita pulang. Nah, terus kita di villa itu lagi santai gitu kan. Nonton TV, kita buka TV itu ternyata ada siaran berita. Ya udah kita nonton berita kan. Itu posisi di villa. Di villa itu. Terus ternyata di berita itu ada berita tentang penangkapan teroris yang bomnya itu meledak di rumah. Aduh. Di rumahnya si terorisnya ini nggak sempat dibawa. Dan ternyata setelah penyelidikan, mereka mau taruh itu di gereja depan villanya Vio. Gitu. Jadi villanya tuh sama gerejanya depan belakang gitu. Ternyata dia mau taruh di situ. Jaraknya deket banget mungkin. Deket banget. Hampir nempel. Hampir nempel. Itu luar biasa. Apalagi kan itu kendaraan kan lagi padat-padatnya. Iya, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Mobil tuh semua udah stuck dan di crowded situ. di situ. Crowded banget. Tahun baru di Pangandaran saat itu kan luar biasa ya. Itu beritanya sampai seperti itu. Iya. Ternyata dia mau bawa bomnya itu nggak keburu, meledak di rumah waktu dia bawa itu. Terus reaksi dari keluarga yang ya kita luar biasa bersyukur sih waktu itu. Luar biasa bersyukur banget. Itu hadiah sih, bukan bersyukur mereka meninggal ya, tapi bersyukur itu enggak lah. Wah, tapi bener-bener sih itu kayak penyertaan Tuhan itu bener-bener nyata adanya. Cuman kembali lagi kalau penyertaan Tuhan itu enggak kita sadarin, ya kan? Kalau kita enggak sadarin itu ya kayak kita bakal wah kebetulan nih. Hanya kebetulan. Wah hoki nih. Wah bejo kalau istilah orang Semarang. Wah untung nih aku. Kalau kita nggak sadarin ya kita bakalan semua itu tetap kita pusatkan di diri kita. Cuman kalau kita sudah memusatkan diri semua ke Tuhan, ya kita syukuri semua itu anugerah dari Tuhan. Betul. Berkat yang luar biasa. Nah ini kabutnya hilang nih. Tadi kita lupa berdoa. Kita lupa berdoa, kabut turun, terus tengah-tengah kita cut tadi ya, ada cut dikit. Terus kita doa dulu karena kita lupa. Dan kabutnya hilang. Salah satu berkat. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Mungkin ada satu cerita lagi ya, Vio. Ini tinggal beberapa menit lah nanti kita di sini. Ada satu cerita lagi yang mungkin tentang waktu itu Vio sempat sharing di sel itu masalah insomnia ya. Jadi sempat nggak bisa tidurnya bukan nggak bisa tidur 1-2 hari kan. Waktu itu sampai berapa lama ya? Agak lama ya. 3-4 hari lah. Udah lama ya. Nah itu mungkin bisa diceritain Vio singkat itu nggak? Sebenarnya tidak bisa tidurnya itu akarnya dari anxiety waktu itu. Anxiety. Iya. Vio pernah mengalami burnout, anxiety waktu itu sekitar 2,5 tahun yang lalu.
Terus ya itu juga salah satu blessing in disguise-nya gitu. Saat kita bisa melihat blessing dari masalah kita tuh pasti rasanya malah terima kasih Tuhan boleh ngelewatin masalah ini, boleh mengalami masalah seperti ini, Makin cobaan seperti mensyukuri ini. ya. Makin mensyukuri sih justru. Jadi waktu itu ya masih masa-masa pandemi juga kan waktu itu. Gitu, Via juga belum punya teman di Semarang, belum punya komunitas kayak kita sekarang, bisa nge-share, bisa cerita sama temen-temen gitu. Saat itu juga Yafet masih sibuk, Via juga punya anak kecil waktu itu, punya balita kan, Vici masih kecil banget. Ya lelah sih, lelah jiwa raga, lelah badan, lelah psikisnya juga gitu. Terus juga karena waktu itu mau share, kalau pilih share ke Yafet, kasihan juga sudah capek kerja, harus Takut lebih dengerin, membebani. ya takut membebani. Ke saudara-saudara juga sama, pikirannya takut membebani, mereka sendiri sudah punya keluarga, sudah punya masalahnya masing-masing gitu. Oke, terus ya jadi akhirnya lama-lama numpuk. Nah ini lalu suatu hari timbullah tiba-tiba ngerasa takut. Tiba-tiba itu takut luar biasa, semua serba takut. Pikiran apapun yang ada di otak, lihat anak takut, maksudnya takut anaknya kenapa-kenapa, takut apalah, apapun itu semua rasanya takut banget gitu. Lalu puji Tuhan waktu itu support dari Yafet juga luar biasa. Terus selama melewati masa-masa anxiety itu, masa-masa bisa bilang depresi ya waktu itu. Depresi. Ya, satu-satunya yang Vio bisa pikirkan waktu itu mendekatkan diri ke Tuhan kan, gitu. Satu-satunya tempat ngadu yang bisa cerita apapun dan siapa yang bisa mengenal Vio lebih dalam lagi kalau bukan Tuhan Yesus sih gitu kan. Jadi ya udah lebih mendekatkan diri dan lain-lain. Terus waktu itu sampai Vio pernah denger YouTube, waktu itu YouTube-nya Philip Mantova. Philip Mantova. Ya, waktu itu biasa kan Philip Mantova setelah dia berkhotbah dan lain-lain gitu kan ditutup dengan dia bernubuat gitu kan waktu itu. Nubuat. Nah waktu itu lalu Vio kan juga berdoa, Tuhan minta tolong gitu kan selama dengerin YouTube gitu sambil berdoa sambil terus. Nah di situ Philip Mantova itu bisa bilang hal yang luar biasa, precise banget sama kondisinya Vio saat itu gitu. Buat kamu yang dengan ciri-ciri seperti ini, kamu sedang minum obat ini, lepasin gitu. Kamu nggak usah khawatir, kamu tidur aja malam ini, kamu tahu Tuhan Yesus ada di sebelah kanan kamu. Dia sampai bilang kayak gitu. Nah, saat Philip Mantova itu bilang seperti itu, sorenya sebenarnya ada kejadian. Vio itu nemenin Vici tidur, ngelonin lah gitu kan. Ngelonin Vici tidur, sambil ngelonin Vici tuh dalam hati, Tuhan, Bo Vio juga ditemenin, biar Vio tuh bisa tidur yang tenang gitu. Lah lalu malamnya nonton Philip Mantova tuh dia bisa sampai bilang kayak gitu, kamu tidur yang tenang, Tuhan Yesus ada di sebelah kanan kamu. Itu tuh luar biasa sih, itu luar biasa banget juga. Dari situ tuh bisa, duh Tuhan, ternyata tuh walaupun kita tuh gak doa yang kita kusuk kunci kamar dan gimana pun, hanya dalam hati pun Tuhan tuh bisa denger gitu. Itu tuh ngerasa, duh Tuhan saya tuh siapa sampai bisa didengar seperti itu gitu. Kayak luar biasa sih. Itu jawabannya lewat videonya Philip Mantova. Iya, ya kan bisa lewat mana aja sih ya kita Tapi sebenarnya. benar-benar jelas itu untuk kamu waktu itu. Ya, Vio ngerasa dan Vio meyakini seperti itu karena semua ciri-cirinya tuh jelas, yang kondisinya seperti ini, sedang minum obat antidepresan ini. Pas banget ya. Pas banget. Dan Vio juga waktu ngelonin Vici itu beneran posisinya Vio tuh di sebelah kanannya Vici gitu loh. Makanya sampai se-precise itu disebutin kondisinya Vio tuh dalam hati, Tuhan Yesus di sebelah kanan. Iya. Dan itu waktu tidur tuh bener-bener Vio tuh ngelonin Vici dengan posisi Vici sebelah kiri, Vio sebelah kanan. Lalu malamnya Philip Mantova bilang kayak gitu. Tuh. Menurut Vio sih itu bukan kebetulan sih. Bukan kebetulan, ya itu memang jawaban dari Tuhan. Iya. Berapa kali? Berarti 3 kali dong dijawab sebenarnya. Cuman nggak langsung. Ya nggak langsung. Kalau ini lewat
Bapak Pendeta Philip Mantovai. Tapi benar-benar sekali lagi ya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, terus kita menyadari, ini mungkin bukan hal yang besar kan. Iya. Mungkin kalau yang di villa tadi suatu hal yang besar, tapi 3 hal tadi itu bukan hal yang terlalu besar kan. Tapi kalau kita sadari, ya Tuhan hadir Iya, di perkara kecil betul, kita pun Tuhan hadir. betul. Di perkara kecil kita pun Tuhan menyertai dan memberi kita jawaban, memberi Iya. solusi. Terima kasih udah nonton Ngopi di Teras bareng Rian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe, juga komen-komen di bawah ini. Buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol bareng saya, bisa komen di YouTube atau DM di Instagram saya. Itu aja. Dadah.